Penandatanganan surat kuasa, saya selaku kuasa hukum Universitas Ibnu Khaldun diberi kuasa untuk melindungi hak hukum Ibnu Khaldun sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana seseorang, yaitu saudara R, dugaan menggunakan ijazah seolah-olah diterbitkan atau merupakan produk hukum dari Universitas Ibnu Khaldun. Saya harus memberikan pendapat secara objektif, secara netral, kan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya diminta oleh teman-teman media untuk menyampaikan pendapat hukum, opini secara netral. Kalau netral, saya tidak pro terhadap manapun, termasuk pro terhadap Kongres Advokat Indonesia, tidak. Bukan kapasitas ke situ. Ya, yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih teman-teman media yang masih menggunakan pendapat hukum saya supaya bisa memberikan pencerahan terhadap publik ya. Karena sampai saat ini cukup gaduh ya, persoalan ijazah palsu dan asli ini cukup gaduh ya, yang menurut saya meresahkan masyarakat, terlebihnya para mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di beberapa kampus. Ada kecemasan jangan sampai ijazahnya keluar itu ijazah yang tidak diakui oleh Dikti. Ini yang menjadi pelajaran yang terpenting bagi publik gitu, bahwa ketika anaknya berkuliah itu harus mencari kampus yang memiliki kredibel dan yang tidak ada konflik kepentingan antara satu yayasan dan yayasan yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang menyangkut berkaitan dengan kasus polemik rekan Rasman Nasution ini, polemik Rasman Nasution ini sudah hampir 1 bulan lebih kegaduhannya. Ini kegaduhan ya, lalu bermuara kepada pelaporan yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia, yang menurut saya ini adalah legal action atau upaya hukum yang baik ya, yang tepat dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia maupun dari pengacaranya yayasan Ibnu Khaldun. Hal ini dilakukan supaya memiliki kepastian hukum dan keadilan. Kalau memang ini harus diuji secara hukum. Nah, kalau kita mengacu kepada keterangan informasi LL Dikti itu sebagai lembaga yang punya kompetensi dalam dunia perguruan tinggi, dia sudah menyatakan bahwa memang tidak terverifikasi. Kalau tidak terverifikasi artinya, maaf, ini mahasiswa gelap gitu. Ya, artinya dia tidak sebagai mahasiswa dan tidak lulus dalam perguruan manapun kalau tidak terverifikasi. Ini harusnya clear. Nah, kalau menyikapi persoalan keterangan yang disampaikan oleh LL Dikti, harusnya rekan Rasman Nasution itu lebih soft gitu, lebih soft. Artinya tidak setiap hari memberikan hak jawab terhadap publik berkaitan dengan informasi-informasi dari pihak tertentu. Saya pikir ini terlalu frontal ya, menyikapi satu persoalan yang dihadapi. Nah, kalau posisi saat ini masing-masing pihak mendalilkan kebenaran masing-masing. Satu menyatakan benar, satu menyatakan benar. Nah, saudara Rasman juga menyatakan bahwa ini asli, yang disampaikan dibeberkan kepada publik melalui media. Ini halnya tidak penting sebenarnya, karena data yang disampaikan ke media itu objektivitas, menerima tanpa memverifikasikan. Tetapi yang mendalilkan data itu benar harus menguji melalui pengadilan atau kepolisian untuk di laboratorium forensik apakah ini ijazah palsu atau tidak. Kalau memang ini pendekatan lebih soft, reaksinya, responnya soft atau
tidak terlalu frontal oleh rekan Rasman Nasution, saya pikir tidak ada pelaporan dari KAI. Karena beliau terlalu vulgar menyampaikan kepada media hampir setiap hari, maka pihak lain yang merasa benar ingin membuktikan kebenaran itu melalui pelaporan. Kan begitu. Ini yang jadi masalah. Ya, dalam setiap opini saya, pendapat hukum saya ada dua. Kalau memang ijazah palsu, maka ini terjerat melanggar pasal 263 KUHP. Kalau ijazahnya palsu. Tetapi kalau ijazah ini benar, tapi dikeluarkan sesudah dia mendapatkan kartu advokat, berarti tidak perlu dipecat, dianulirkan saja. Bagaimana orang melakukan pemecatan orang yang tidak advokat? Karena harus dianulir. Nah, ijazah pun demikian loh. Tidak ada produk baik ijazah, sertifikat, dokumen-dokumen lain itu yang bersifat kekal, tidak. Ketika orang yang terkait itu mengeluarkan ijazah atau sertifikat, ada note-nya di situ. Apabila di kemudian hari diketemukan kesalahan, maka ijazah itu, sertifikat itu dibatalkan kembali. Nah, kalau soal sertifikat dibatalkan melalui PT UN, tapi kalau ijazah harus klarifikasi kepada Dikti. Tapi kalau Dikti sudah menyampaikan bahwa ini tidak terverifikasi, artinya ya dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa maupun yang lulus dari perguruan manapun, perguruan tinggi manapun. Ya, saya pikir begini ya, karena ini rekan Rasman ini kan masuk bagian dari Kongres Advokat Indonesia, kubunya Ibu Mia dan Bang Petrus ya. Jadi hanya mereka lah yang bisa menguji kebenaran tentang asli atau palsu. Kalau asli berarti dia hanya dipecat sebagai organisasinya dan dia bisa pindah kepada organisasi lain. Tetapi kalau memang ini palsu, maka dia tidak pernah menjadi advokat karena palsu. Nah, kalau dia tidak pernah menjadi advokat, maka wajib hukumnya tidak bisa menyeberang kepada organisasi lain atas nama advokat. Nah, maka polemik ini supaya cepat selesai, ya action konkretnya yang dilakukan oleh KAI maupun Rasman sendiri, ya melalui jalur hukum. Tidak bisa tebayun atau mediasi. Mediasi dan tebayun itu dilakukan apabila perbedaan pendapat dalam organisasi. Tapi ini kan bukan perbedaan pendapat, ini soal legalitas. Karena kasus pemalsuan itu adalah bukan delik aduan, itu delik laporan. Siapa saja boleh melaporkan ketika menemukan pemalsuan. Kira seperti itu. Nah, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia sebagai korban karena menerima jasa yang dianggap palsu berdasarkan keterangan LL Dikti, maka korban itu Kongres Advokat Indonesia itu melaporkan rekan Rasman Nasution ke Polda. Ini pendapat hukum ya? Ya. Kalau saya menggunakan filosofis orang Jawa itu legowo lah. Yang pertama, kondisinya tidak memungkinkan saudara Rasman Nasution itu terus membangun argumentasi kebenarannya. Tidak memungkinkan. Karena lembaga LL Dikti itu sudah menyampaikan tidak terverifikasi. Clearkan di situ dulu. Ini yang paling utama, itu di-clearkan di situ dulu. Uji tentang asli atau palsu. Setelah itu baru disampaikan kepada publik hasil akhirnya. Kalau asli, beliau tetap menjadi advokat walaupun sudah masuk dalam organisasi lain. Kalau palsu, tidak bisa jadi advokat. Itu dalam profesi. Yang kedua, ketika dia menempuh S2, syaratnya
harus S1. Nah, ketika dia menempuh S3 program doktoral, syaratnya harus S2. Nah, ketika syarat formil ijazah S1 ini menjadi landasan utama cacat hukum atau palsu, maka dua gelar yang diraih oleh Rasman itu runtuh, cacat semua. Termasuk yang dia ada. Karena dasar tidak benar. Nah, cacat. Karena dasarnya kan S1. Contohnya, orang membangun rumah 3 lantai. Sebelum menjadi 2 lantai dan 3 lantai itu harus ada dasarnya. Nah, kalau dasar ini kita robohkan, rumah itu runtuh. Karena dasar ini sudah lemah. Jadi bagaimana dia bisa menempuh S2? Syaratnya S1. Bagaimana dia bisa menempuh program doktoral? Syaratnya S2. Kalau S1 ini cacat hukum, S2 tidak bisa, harus dengan sendirinya gagal. Ini berbicara tentang akademisi, dunia kampus ya. Kalau tadi dunia organisasi, ini dunia kampus. Berarti kampus yang menerima saudara Rasman Nasution ini mengikuti program S2 maupun S3, ini juga harus memberikan statement. Nah, harus dipertanyakan oleh teman-teman media. Terkecuali waktu mengambil S2 dia menggunakan ijazah S1 SGA, tetapi dia wajib matrikulasi, artinya mengikuti kuliah tambahan mata kuliah penting. Nah, kalau beliau meraih sarjana hukum, master hukum, doktor ilmu hukum secara linear, maka satu-satunya syaratnya adalah S1 hukum yang sah. Kalau tidak sah, ya semua gelar itu secara authority dicabut oleh lembaga-lembaga yang terkait. Perbedaan 2 dimensi ini menimbulkan satu perdebatan yang sengit saat ini. Satu menyatakan asli dan satu menyatakan palsu. Maka saran saya untuk membuktikan kebenaran palsu atau asli itu tidak perlu dibangun pembahasan, perdebatan, perseteruan antara masing-masing pihak, selain menggunakan jalur hukumnya yang tepat, pengadilan yang tepat menguji kebenaran itu. Kalau ini ada ranah pidananya, maka polisilah tempat yang tepat untuk menguji keaslian dan kepalsuan dari ijazah ini. Ini menurut pendapat saya sebagai praktisi maupun akademisi, 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, peristiwa empiris dan peristiwa secara hukum formil. Formilnya sekarang dipersoalkan oleh Dikti, tidak mengakui bahwa ijazah Rasman Nasution itu tidak diverifikasi. Ini formil. Nah, kalau itu digunakan menjadi dasarnya dia ambil S2 dan S3, kalau ini palsu, S2 dan S3 ini tuh wajib hukumnya gugur dengan sendirinya karena kehilangan dasarnya. Nah, kalau bukti formil ini digunakan sebagai profesi advokat, lalu di kemudian hari dinyatakan palsu, maka advokatnya itu gugur dengan sendirinya tanpa dipecat, itu digugur. Nah, apa yang dilakukan oleh organisasi? Anulir bahwa dia tidak pernah menjadi advokat. Kalau dia dipecat dalam pelanggaran kode etik, artinya kita harus mengakui sebelumnya dia adalah advokat. Tetapi ketika diketahui oleh pelanggaran-pelanggaran itu, maka organisasi memecatnya dia. Maka dengan sejak itulah dia tidak lagi advokat.